Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah online tanggal 10 Januari 2021 bersama Kak Imelda, Kanesha. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati kita sama-sama berdoa. Kakak pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk ibadah online Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang sertai Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian dan sembah kami Tuhan semuanya dapat menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Siapa yang di sini anak Tuhan? Saya dong. Tuhan siapa dong? Tuhan Yesus. Oke. Kita sama-sama puji Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Sudah siap memuji Tuhan lagi? Siap dong. Kalau kakak bilang tangan, semuanya tepuk tangan 3 kali. Kalau kakak bilang kaki, semuanya hentakkan kaki 3 kali. Kalau kakak bilang mulut, semuanya jawab amin. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang
Adik-adik, sebagai anak Tuhan kita juga harus bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, siapa di sini yang mau jadi berkat buat orang lain? Yuk kita sama-sama sembah Tuhan ya. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan,
Halo adik-adik, kembali berjumpa dalam acara In The Pot hari ini. Di dunia ini ada sisi terang juga ada sisi gelap. Ketika kita mau menjadi anak-anak terang, ada saja halangannya. Berikut telah kami rangkum 7 halangan yang akan dihadapi oleh anak-anak terang. Halangan yang pertama, beribadah online telah menjadi kebiasaan sejak pandemi melanda Indonesia di awal bulan Maret 2020 lalu. Banyak hal dilakukan dengan melalui online termasuk beribadah. Banyaknya konten di video YouTube seringkali membuat anak-anak menjadi bingung dan lebih tertarik menonton film lainnya daripada beribadah online. Halangan yang kedua, untuk memberi makan rohani, ada baiknya kita rajin membaca Alkitab. Membaca pun kita bisa memilih waktu dan kapanpun serta dimanapun kita berada. Tapi tunggu dulu, lihat anak itu. Dia membaca sampai ketiduran. Halangan yang ketiga, banyak hal yang telah terjadi tanpa kalian duga dan bisa jadi membuat orang lain marah. Lihat, seorang anak tanpa sengaja telah merobek baju ibunya. Rasa bersalah dan takut menyelimuti anak tersebut. Tapi terkadang rasa takut lebih mendominasi atau lebih besar daripada dia harus mengakuinya. Sehingga dia lebih memilih untuk berbohong daripada dia harus mengaku pada ibunya. Hati nurani membuat Bejo semakin tidak tenang. Halangan yang keempat, kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Memiliki teman mungkin adalah kebutuhan utama juga. Kita pasti pernah menemui teman yang kaya, cantik, dan terkenal di sekolah. Tapi kita juga punya teman yang mungkin bisa dianggap culun atau biasa saja. Menolong teman dalam kesulitan adalah kewajiban kita. Tetapi apa benar jika kita anak-anak terang harus memilih teman-teman yang siapa saja yang kita tolong? Yang kelima, beralih kembali di situasi keluarga. Ibu baru saja datang dari pasar. Ibu sepertinya membawa banyak sekali barang. Ketika ibu minta tolong pada anaknya, lihat reaksi anaknya. Sepertinya sering terjadi bukan pada kita. Halangan yang keenam. Saat beribadah di gereja, ibu akan memberi kita uang persembahan. Ada yang diberi besar, ada yang diberi kecil, tapi itu bukan masalah. Masalahnya mulai muncul ketika kita diajak mampir ke kantin gereja. Godaan di kantin seringkali menjadi godaan terbesar untuk anak-anak terang menggunakan uangnya untuk jajan. Wah, sepertinya Bejo akan tergoda nih. Halangan yang terakhir, kita akan melihat situasi kelas anak terang di sekolah. Kegiatan belajar memang menyenangkan, apalagi jika kita menyukai topiknya. Tapi, mengapa semua terlihat serius hari ini? Oh, ternyata hari ini Bejo dan kawan-kawan sedang ulangan matematika. Iya, ulangan matematika sering bikin kepala pusing. Tapi tunggu, apa yang dilakukan teman Bejo? Apa itu yang dinamakan menyontek? Lalu, akankah Bejo seperti anak terang yang lainnya? Atau ikut menyontek? Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Agnes hari ini. Hari ini Kak Agnes mau menyampaikan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sama-sama yuk kita buka ayatnya di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Nah, adik-adik coba lihat. Di situ perikopnya berjudulkan perlengkapan rohani. Untuk apa sih perlengkapan rohani itu? Tentu saja ada gunanya adik-adik. Kalau kita saat ini kita kan jadi anak-anak terang nih. Siapa di sini mau jadi laskarnya Kristus? Nah, jadi laskarnya Kristus berarti kita juga jadi anak-anak terang. Kalau mau jadi laskar, jadi pasukannya. Nah, adik-adik perlu yang namanya senjata. Karena kita adalah pasukannya Kristus, kita melawan hal-hal yang lebih ajaib lagi, yang lebih tidak kelihatan.
Oleh sebab itu, senjatanya juga harus yang lebih keren. Yuk kita baca di ayat yang ke-14 ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Nah adik-adik, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk kita menjadi orang yang benar. Kita nggak boleh menjadi orang yang jahat. Kita harus jadi orang yang baik. Karena di dalam Tuhan itu nggak ada yang namanya agak baik atau agak jahat atau agak buruk. Semuanya harus jelas. Kita jadi orang yang benar dan kita jadi orang yang baik. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita harus berperilaku adil. Kita nggak boleh pilih-pilih teman. Kalau ada teman yang cakep atau mungkin ada teman yang kaya, kita tolong. Tapi kalau temannya miskin, jelek, terus nggak kita tolong? Nggak boleh. Kita harus berperilaku adil. Siap adik-adik? Yuk kita lihat senjata yang kedua. Kita baca di ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15 berkata, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah adik-adik, ayo kita belajar menggunakan mulut kita untuk menyampaikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Kita ceritakan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup adik-adik. Nah, jangan lupa juga ucapkan perkataan-perkataan yang positif supaya ada damai sejahtera dalam hidup adik-adik, juga hidup orang-orang di sekeliling adik-adik. Oke? Kita lanjutkan ya ke senjata yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga di ayat yang ke-16 dan 17. Kita baca sama-sama. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah adik-adik, kita juga harus punya iman. Kita harus juga sering-sering baca firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat hari-hari ke depan. Siap ya? Jangan lupakan saat teduh. Waktu baca firman juga nggak boleh bolong-bolong. Kita belajar sama-sama rutin. Kita baca firman Tuhan setiap hari. Supaya kita tahu apa isi hati Tuhan. Oke? Yang terakhir, di ayat yang ke-18, ini juga nggak kalah penting. Kita baca sama-sama. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, berarti yang terakhir apa adik-adik? Berdoa. Jadi sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan, kita nggak boleh lupa yang namanya berdoa. Setiap hari, setiap saat, mau bangun tidur, mau makan, mau belajar, mau tidur lagi, kita nggak boleh lupa untuk berdoa. Siap jadi anak-anak terang? Yang siap katakan yes! Sekali lagi, yes! Oke, sampai di sini dulu firman Kak Agnes. Oh iya, tadi kan ada yang 7 halangan menjadi anak terang. Kita lihat yuk, sebagai anak terang, bagaimana caranya kita menyelesaikan halangan itu. Siap? Just go! Halo adik-adik, kembali berjumpa dalam acara In The Pot hari ini. Di dunia ini, ada sisi terang, juga ada sisi gelap. Ketika kita mau menjadi anak-anak terang, ada saja halangannya. Berikut telah kami rangkum 7 halangan yang akan dihadapi oleh anak-anak terang. Halangan yang pertama, beribadah online telah menjadi kebiasaan sejak pandemi melanda Indonesia di awal bulan Maret 2020 lalu. Banyak hal dilakukan dengan melalui online termasuk beribadah. Banyaknya konten di video YouTube seringkali membuat anak-anak menjadi bingung dan lebih tertarik menonton film lainnya daripada beribadah online. Walaupun banyak video kartun yang tampaknya lebih menarik, Bejo akan tetap beribadah dahulu. Hayo, siapa adik-adik di sini yang seperti Bejo, yang tetap beribadah ketika waktunya beribadah? Halangan yang kedua, untuk memberi makan rohani, ada baiknya kita rajin membaca Alkitab. Membaca pun kita bisa memilih waktu dan kapanpun serta dimanapun kita berada. Tapi tunggu dulu. Lihat anak itu, dia membaca sampai ketiduran. Bejo terbangun dan mengganti posisinya agar dia bisa lebih fokus. Adik-adik di rumah juga ya, jangan membaca sambil rebahan. Itu juga tidak baik untuk kesehatan mata. Halangan yang ketiga,
banyak hal yang telah terjadi tanpa kalian duga, dan bisa jadi membuat orang lain marah. Lihat, seorang anak tanpa sengaja telah merobek baju ibunya. Rasa bersalah dan takut menyelimuti anak tersebut. Tapi terkadang rasa takut lebih mendominasi atau lebih besar daripada dia harus mengakuinya. Sehingga dia lebih memilih untuk berbohong daripada dia harus mengaku pada ibunya. Hati nurani membuat Bejo semakin tidak tenang. Anak terang tidak seharusnya berbohong. Bejo kembali menemui ibunya dan meminta maaf atas perbuatannya. Sip deh, akhirnya Bejo menyadari kesalahannya. Halangan yang keempat, kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Memiliki teman mungkin adalah kebutuhan utama juga. Kita pasti pernah menemui teman yang kaya, cantik, dan terkenal di sekolah. Tapi kita juga punya teman yang mungkin bisa dianggap culun atau biasa saja. Menolong teman dalam kesulitan adalah kewajiban kita. Tetapi apa benar jika kita anak-anak terang harus memilih teman-teman yang siapa saja yang kita tolong? Menolong teman tidak boleh pilih-pilih. Kaya, miskin, cakep, jelek, pintar, bodoh, harus kita tolong selama kita mampu menolong. Siap Laskar Kristus? Berteman pun juga, kita harus berteman dengan siapa saja. Tidak membedakan teman A dan teman B. Oke? Halangan yang kelima, beralih kembali di situasi keluarga. Ibu baru saja datang dari pasar. Ibu sepertinya membawa banyak sekali barang. Ketika ibu minta tolong pada anaknya, lihat reaksi anaknya. Sepertinya sering terjadi bukan pada kita? Keluarga adalah orang terdekat kita, tempat kita tumbuh besar. Ayah sudah lelah mencari uang dan ibu juga lelah mengatur rumah. Tidak ada salahnya kita walaupun masih kecil membantu mereka. Halangan yang keenam. Saat beribadah di gereja, ibu akan memberi kita uang persembahan. Ada yang diberi besar, ada yang diberi kecil, tapi itu bukan masalah. Masalahnya mulai muncul ketika kita diajak mampir ke kantin gereja. Godaan di kantin seringkali menjadi godaan terbesar untuk anak-anak terang menggunakan uangnya untuk jajan. Wah, sepertinya Bejo akan tergoda nih. Phew, untunglah jika Bejo tidak tergoda. Dia tetap memberikan uangnya untuk persembahan sesuai pesan ibunya. Adik-adik di rumah juga seperti Bejo ya. Jangan gunakan uang persembahan untuk jajan. Oke adik-adik? Halangan yang terakhir, kita akan melihat situasi kelas anak terang di sekolah. Kegiatan belajar memang menyenangkan, apalagi jika kita menyukai topiknya. Tapi, mengapa semua terlihat serius hari ini? Oh, ternyata hari ini Bejo dan kawan-kawan sedang ulangan matematika. Iya, ulangan matematika sering bikin kepala pusing. Tapi tunggu, apa yang dilakukan teman Bejo? Apa itu yang dinamakan menyontek? Lalu, akankah Bejo seperti anak terang yang lainnya? Atau ikut menyontek? Ternyata tidak, Bejo tidak ikutan menyontek. Walaupun Bejo mengalami kesulitan, Bejo tetap jujur. Dia mengerjakan sendiri. Dia tidak ikut teman-temannya seperti yang menyontek itu. Dia mau benar-benar menjadi anak-anak terang. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Nah, tadi kita sudah mengikuti ibadah hari ini, kita sudah pujian dan penyembahan. Kita juga sudah dengerin firman Tuhan. Tentang apa? Ayo firmannya masih ingat atau enggak?
Ya, tentang kita belajar buat jadi anak-anak terang. Menjadi anak-anak terang itu bisa dari hal-hal yang kecil. Misalnya, kita belajar sharing. Sharing ke siapa, Kak? Sharing ke keluarga, sharing ke teman-teman, sharing ke tetangga, siapapun. Nah, aktivitas di ibadah hari ini, Kakak mau mengajak kalian membuat nasi kepal. Nah, caranya gampang banget adik-adik. Bahan-bahannya yang kita butuhkan, kakak di sini sudah menyiapkan nasi. Lalu kakak pakai isiannya dengan tuna dan juga mayo. Untuk bumbunya kakak menggunakan minyak wijen, garam dan juga merica. Dan juga untuk hiasan luarnya kakak menggunakan seaweed atau rumput laut. Nah, langsung aja kita mulai membuatnya. Pertama kakak ambil nasinya. Lalu nasinya kita beri sedikit minyak wijen. Sedikit aja ya. Kita ambil sendok, kita aduk sampai merata. Nah, kalau sudah merata, kita sisihkan nasi dan minyak wijennya ini dulu. Lalu kita buat isiannya ya. Pertama kakak ambil tuna dan juga mayonya, kita campurkan. Kita ambil mayonya sedikit-sedikit biar nggak kebanyakan. Kita sisihkan juga di sini. Nah, karena kita membentuknya kita pakai tangan, kalian jangan lupa untuk cuci tangan atau kakak di sini bisa pakai plastik. Kakak ambil dulu seaweednya buat nanti kita hias. Lalu kakak potong jadi 2. Sekarang saatnya kita membentuk nasi kepalnya. Di sini kita siapkan tangannya, kita beri garam seperti ini. Kita ambil nasinya. Lalu kita pipihkan. Dan kita beri isiannya. Lalu kita bentuk bulat. Sudah bulat, kita beri hiasan di atasnya pakai seaweed yang sudah kakak potong tadi. Kakak mau buat lagi nasi kepalnya buat kakak nanti mau sharing ke papa dan mama dan juga kakak. Nah, sudah jadi nih adik-adik nasi kepal buatan kakak. Nah, kalian yang juga buat di rumah, kalian bisa share fotonya dengan cara kalian post di Instagram atau kalian post di story Instagram lalu di tag di Instagramnya @BethanyKidsMinistries. Nah, adik-adik
sampai di sini dulu ya aktivitas hari ini. Sampai jumpa di aktivitas-aktivitas berikutnya. Juga Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah dengarkan tadi firman-Nya? Kita mau belajar ya sama-sama jadi anak-anak terang, jadi anak-anak yang memancarkan bahwa Kristus Yesus ada di dalam setiap kita. Yuk kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami semua mau belajar Tuhan untuk jadi anak-anak terang Tuhan. Jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu, jadi anak-anak yang beritakan kepada dunia Tuhan bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja kami. Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu, Papa Mama kami, saudara kami, sekolah kami, semua yang kami kerjakan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati kami, menyertai kami dan membuat kami berhasil. Semuanya Tuhan Engkau yang melindungi dan tutup bungkus. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.